Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang akan diperbincangkan yaitu terkait masalah Harun Masiku ya. Harun Masiku yang belum sampai saat ini belum menampakkan batang hidungnya gitu ya. Dan kita tidak tahu ya apa yang sudah dilakukan oleh KPK, apakah sudah masih dalam proses dengan dengan status urgent ataupun biasa-biasa saja ya. Ini sesuai yang dilansir sama seperti kelompok dari masyarakat yaitu MAKI ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang memandang memang memandang KPK itu kurang bertaji dalam melakukan pencarian dan juga penindaklanjutan terkait masalah Harun Masiku yang sekarang sudah memasuki 2 tahun ya. Ini yang sesuai dengan dilansir oleh newsdetik.com ya. Langsung saja kita bacakan. MAKI ya. MAKI itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. KPK tak ada kemauan cari Harun Masiku bandingkan dengan H. Nasarudin. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI memandang KPK bukan tak memiliki kemampuan mencari buron DPO Harun Masiku. Namun MAKI memandang KPK memang tak memiliki kemauan ya. Jadi bukan tidak mampu, tapi tidak mau gitu ya, intinya seperti itu. Tidak memiliki kemauan untuk mencari. Kunci utamanya bukan KPK tidak lagi memiliki SDM atau kemampuan untuk mencari Harun Masiku, tapi yang utama adalah tidak mau gitu ya. Jadi tidak ada kemauan untuk mencari, kata koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan. Boyamin lantas membandingkan dengan pencarian M. Nazarudin yang berhasil ditangkap di Kolombia. Menurutnya pada pencarian tersangka kasus proyek Wisma Atlet ini dilakukan dengan kemauan yang kuat. Dulu misalnya dalam kasus Nazarudin itu sampai bisa menangkap di Kolombia itu karena awalnya karena kemauan ya. Tekad kuat untuk menangkap ya. Bagaimana dulu di Singapura dia sembunyi tidak ekstradisi tapi kemudian melakukan upaya lobby-lobby tingkat tinggi. Akhirnya di Singapura tidak menginginkan Nazarudin atau disuruh pergi di Singapura, akhirnya di Kolombia ditangkap katanya. Nah, itu kan ada kemauan ya. Jadi yang utama itu kalau sekarang tidak ada kemauan untuk menangkap Harun Masiku tambahnya. Selanjutnya Boyamin menganggap SDM di KPK telah turun derajat ya, sebab pada pencarian Harun Masiku ini tidak dilakukan dengan serius. Nah, karena tidak ada kemauan ya otomatis segala hal jadi turun semua derajatnya. SDM-nya, sarana teknologinya tidak betul-betul dipantau segala macam. Jadi itu intinya ketidakmauan inilah yang menjadi kunci kenapa Harun Masiku sampai sekarang tidak tertangkap katanya. Lebih lanjut, ketidakmauan itu dilihat MAKI ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia itu dari narasi-narasi yang dikerap dinyatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Boyamin menyebut pernyataan Firly seakan-akan tak serius menangani masalah ini. Ketidakmauan itu terwujud dari narasi-narasi yang dibangun oleh pimpinan KPK sekarang. Misalnya Pak Firly dulu mengatakan yang namanya buron itu pasti tertangkap. Itu kan kalimat lucu itu katanya. Yang kedua itu terakhir mengatakan masyarakat memberikan informasi dan kemudian boleh ikut menangkap tapi dengan biaya sendiri. Ini kan bahasa retorika ngeles semua, sambungnya. Sebelumnya KPK merespon terkait polemik pencarian Harun Masiku yang hingga kini masih jadi buron. KPK menyebut kegiatan pencarian Harun Masiku bukan hal yang bisa disampaikan secara gamblang ke publik. KPK berharap publik memahami bahwa pemburuan DPO tentu bukan kerja-kerja yang progresif bisa disampaikan kepada publik secara mendetail karena hal ini justru akan menjadi kontraproduktif dalam proses pencariannya, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan. Ali menjelaskan sejatinya para buron itu juga mempunyai cara masing-masing agar sulit ditemukan dalam persembunyiannya. Namun hal itu tidak membuat KPK berhenti untuk terus mencari buronan tersebut. Nantinya KPK tentu akan menyampaikan jika memang progresifnya sudah bisa diinformasikan kepada publik, ucapnya. Ya, sobat sekalian ya, ini adalah kritik dari MAKI ya.
masyarakat anti korupsi Indonesia yang concern terhadap masalah korupsi di Indonesia yang sudah merajalela gitu ya. MAKI pimpinannya, koordinatornya yaitu Boyamin Saiman memang melihat terkait masalah Harun Masiku itu bukan hal ketidakmampuan KPK, tetapi ketidakmauan gitu ya. Ketidakmauan ini didukung dengan kali ini dilihat dari SDM atau KPK yang dulu ya. Nah, dulu pada saat sebelum ada undang-undang yang baru, artinya sebelum adanya dalam tanda kutip pelemahan KPK gitu ya. Dan kita juga wajib mendorong KPK ya, meskipun dalam kondisi sekarang yang cripple gitu ya, atau dilemahkan gitu ya. Dan kita tentu saja patut menyayangkan dan menyesalkan dengan adanya pelemahan KPK ya, terutama yang paling tentang penyadapan gitu ya, penyadapan yang harus izin izin dahulu sebelum penyadapan. Ini tentu saja tidak masuk akal ya. Kalau izin dulu sebelum penyadapan, justru barang bukti itu akan bisa dihilangkan gitu ya. Dan banyak lagi kelemahan-kelemahan yang KPK yang dilakukan dan pada di undang-undang yang baru KPK ini gitu ya. Dan ini sudah lama gitu ya, kasus Harun Masiku ini 2 tahun gitu ya. Kalau kita melihat kemampuan kepolisian Indonesia dan juga KPK ini yang kemarin ya sangat bertaji ya, bisa menangkap Nasaruddin ya, yang pertama sampai di Kolombia gitu ya. Artinya memang benar-benar KPK pada waktu itu very strong gitu ya, sangat kuat gitu ya. Artinya memang tidak bisa dinafikan ya, KPK dulu dan sekarang itu sangat berbeda gitu ya. Dahulu ya, dan kita ketahui ya, adanya KPK ini memang harus kita ketahui tidak serta-merta menurunkan tingkat korupsi di Indonesia gitu ya. Malah kalau kita melihat dengan adanya KPK itu ya, persentase korupsi itu makin naik gitu ya. Terus kalau kita melihat seperti itu, apa fungsinya KPK gitu ya? Sudah banyak juga masyarakat yang ingin melihat bahwasanya tidak urgen lagi ya adanya KPK gitu ya. Toh juga yang ditugaskan mayoritas adalah dari pihak kepolisian gitu ya. Ya tidak ada perbedaan gitu ya terkait KPK pada saat ini dan KPK untuk proses penanggulangan korupsi gitu ya. Nah, kita juga patut sayangkan ya, ini Harun Masiku itu sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun, dan memang kalau kita melihat ketidakmauan gitu, itu yang menjadi kunci ya, itu yang dipersepsikan ya, yang dinilai oleh publik termasuk Maki sendiri, ketidakmampuan ini yang menjadi faktor ya Harun Masiku sampai saat ini itu tidak bisa ditangkap. Dan memang benar ya sobat sekalian, ini juga terkait politik will dari pemerintah itu sendiri gitu ya. Karena kita ketahui Harun Masiku adalah anggota partai dari the ruling party ya, Harun Masiku ya, terkait korupsi PAW, peralihan antar waktu ini ya. Meskipun korupsinya tidak begitu berat ya, tetapi tentu saja yang dikhawatirkan adalah Harun Masiku ketika nanti jadikan tersangka ya, yang dikhawatirkan adalah ketika ditangkap kemungkinan akan dia itu nyanyi gitu ya, menceritakan segala hal ya, dan ini suatu ancaman terhadap partai yang berkuasa sekarang, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Di lain pihak ya, kalau kita melihat perkembangan partai ini ya, kan sedang ada sedikit perpecahan gitu ya dengan pemerintah Jokowi saat ini ya. Di satu sisi ya, Presiden Jokowi ya terkait dengan konsultasi politik itu terpecah ya, terkait dukungan
calon presiden, dan memang ini belum diumumkan ya ke publik, karena memang semuanya ya termasuk politisi itu pasti akan menunggu dulu ya, harus ada apa namanya, terlihat dulu untung ruginya gitu ya. Jangan sampai ketika apa namanya ada mengumumkan dukungan secara tegas, ternyata itu akan berefek anti klimaks terhadap partai itu sendiri ya. Nah, kembali kepada Harun Masiku ya. Jadi memang kita berharap ya, KPK dengan untuk mengembalikan kepercayaan publik ya, dengan kepercayaan publik yang sudah menurun ya, yang rakyat sudah menambatkan pemberantasan korupsi kepada KPK ini harus bisa diperbarui ya, harus bisa diperbaiki, harus bisa ditingkatkan ya. Ingat bahwasanya banyak sekali juga pelaporan-pelaporan dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti ya. Kemarin ya laporan dari Ubaidillah Badrun terkait dugaan KKN ya, Kaisang dan Gibran itu tidak ada pemanggilan dari terlapor gitu ya. Justru yang dipanggil hanya Ubaidillah Badrun selaku pelapor gitu ya. Apakah memanggil ya, apakah karena dia anak presiden ya, dan kita tentu saja ya, berarti kita bisa menyimpulkan gitu ya, ketika apa namanya, adanya seseorang atau kerabat yang terjerat suatu kasus, itu akan sangat sulit sekali untuk diproses ya. Nah, ini terpulang kepada KPK ya, ingin mengembalikan kepercayaan publik yang sekarang mulai turun terhadap penugasan pemberantasan korupsi, atau ingin terus-menerus pada kondisi stagnan ya, terutama untuk penanganan kasus korupsi Harun Masiku dan kasus-kasus yang lain. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.